Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari Rahmawati, bisa dipanggil Dewi dengan NIM 19104030036. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semester 5. Pada kali ini saya akan mengenalkan beberapa permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak sekarang ini. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Kecanggihan teknologi saat ini menjadikan semuanya bisa dilakukan dari mana saja. Bahkan permainan atau game yang harus dilakukan di luar rumah bersama banyak orang kini hanya perlu dilakukan dengan satu perangkat saja. Ponsel pintar atau gawai kini banyak menyediakan berbagai permainan modern, sehingga tak heran jika permainan tradisional telah ditinggalkan. Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satu warisan budaya yang dimiliki yaitu permainan tradisional. Dengan kehadiran teknologi membuat warisan berharga ini mulai pudar. Bisa kita lihat bahwa anak-anak sekarang lebih mengenal game online dan sangat disayangkan ada yang tidak mengenal permainan khas daerahnya sendiri. Tentu hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para orang tua harus mulai mengenalkan kembali permainan tradisional pada generasi muda. Karena permainan tradisional banyak manfaatnya. Juga ada unsur edukatif di dalamnya yang mampu membawa manfaat pada perkembangan anak. Berikut ini beberapa manfaat permainan tradisional bagi anak. Yang pertama, membantu anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan, serta membangun berbagai karakter positif seperti meningkatkan perilaku sosial anak. Yang kedua, membangun kerjasama dengan teman sebaya. Yang ketiga, memecahkan masalah sebagai bagian dari perkembangan kognitif. Yang keempat, membangun komunikasi dan muncul kosakata baru. Yang kelima, membuat anak untuk aktif sehingga membantu perkembangan motorik kasar anak. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam atau contoh permainan tradisional yang bisa dilakukan di rumah bersama dengan teman atau keluarga. Yang pertama yaitu permainan tradisional congklak. Yang kedua yaitu permainan tradisional lompat tali karet. Yang ketiga yaitu permainan tradisional bola bekel. Yang keempat yaitu permainan tradisional kelereng. Yang kelima yaitu permainan tradisional petak umpet. Yang keenam yaitu permainan tradisional engklek. Yang ketujuh yaitu permainan tradisional egrang. Dan yang kedelapan yaitu permainan tradisional gobak sodor. Pada kali ini saya akan memainkan beberapa permainan tradisional. Yang pertama, bola bekel. Permainan bola bekel adalah permainan dari daerah Jawa Timur. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak perempuan. Permainan bola bekel bisa dimainkan sendirian ataupun bisa juga lebih dari 2 orang. Untuk cara bermainnya yaitu harus ada bola bekel dan 5 buah biji bekel. Lalu bola dilambungkan ke atas sambil mengambil biji bekel dalam satu pantulan bola. Dan bolanya harus ditangkap lagi pakai tangan. Yang kedua yaitu congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Permainan ini menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan buah biji yang dinamakan biji congklak. Papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, dan kelereng. Cara bermainnya sangat mudah. Permainan congklak dimainkan oleh 2 orang. Papan congklak memiliki 16 lubang dengan 7 lubang kecil dan 2 lubang besar sebagai induk lubang.
Sebelum permainan dimulai, tiap-tiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji congklak dengan induk lubang yang dikosongkan. Permainan dimulai ketika salah satu pemain mengambil biji congklak yang terdapat pada salah satu dari 7 lubang di bagiannya. Kemudian membagikannya ke tiap-tiap lubang. Tidak lupa pemain harus mengisi induk lubang miliknya. Pemain lain akan mendapat giliran ketika pemain sebelumnya sudah kehabisan biji congklak untuk dibagikan. Permainan selesai apabila semua biji congklak dalam lubang kecil sudah habis dan semua biji berada di lubang besar. Yang ketiga yaitu engklek. Engklek merupakan permainan anak-anak tradisional. Permainan engklek biasanya dimainkan dengan 2-5 orang peserta. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda. Di Jawa, permainan ini disebut engklek dan biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Cara bermainnya yaitu dengan melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacok yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting yang juga disebut kreweng. Kreweng ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Petak yang ada gajoknya tidak boleh diinjak. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka, yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan kedua kaki. Sementara pemain lain tidak boleh menginjaknya selama permainan. Peserta yang memiliki kotak paling banyak adalah yang memenangkan permainan ini. Beberapa contoh permainan tradisional yang seru. Bermain bersama teman dalam permainan tradisional sangat menyenangkan sekaligus turut melestarikan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.